Jangan lupa guys, subscribe, like, komen, notifikasi loncengnya dinyalakan. Bukan sulap, bukan sihir. GMC kembali hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali bersama saya Bang Rizky Renaldi yang akan memandu kalian semua untuk menyaksikan channel-channel dari Generasi Muda Ceger yang insya Allah menjadi inspirasi buat kalian semua untuk apabila ya kalian semua tertarik bisa dicontoh dan dipakai. Oke. Sebelumnya saya kedatangan tamu yang spesial nih. Ini dari dapat recommended dah bahasanya daripada para subscriber untuk tolong dong. Saya dengar tuh di kampungnya Bang Memeng itu ada tuh salah satu Pak RT-nya yang humoris begitu. Dan saya dengar juga katanya mah masih keturunan Arab gitu. Oke, langsung saja nih. Untuk keseruannya boleh kita tanya-tanya sedikit. Beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum, Pak RT. Waalaikumsalam. Ya, kita salaman dulu ya. Ya. Ya, bener juga guys. Ternyata bener guys. Oke, ini mohon maaf nih sebelumnya ya, Pak RT, kita pengganggu aktivitas mungkin Pak RT gitu ya. Jadi ini saya mau nanya-nanya sedikit tentang kampung dari Pak RT ini. Insya Allah saja. Ya. Nah, jadi langsung aja nih Pak RT, asli orang mana Pak RT? Kalau emak Betawi, Oh, Betawi. babe Jakarta. Babe Jakarta. Jakarta mana Pak? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Iya. Awal mula nih Pak RT dari Jakarta Selatan bisa ke Kampung Ceger itu bagaimana Pak RT? Nah itu dia. Ani juga bingung. Katanya dulu Kampung Ceger serem. Emang bener. Apalagi sekarang lebih serem lagi tuh. Depan ada si yang namanya siapa tuh? Kampung Ceger. Jadi asal mulanya itu Ani tertarik ame perawan sini gitu. Itu juga nggak disangke-sangke. Ya kan pas ketemu ya tahun 2000 ketemu itu juga lost begitu aja. Jadi pas 2004 baru serius gitu, makanya langsung nikah. Iya, alhamdulillah. Iya. Sebelumnya kan di Jakarta tuh ya, Pak RT nih ya, itu ada apa ya, kayak misalkan apa Pak RT datang ke Ceger itu ngerantau gitu atau gimana? Ya itu dia tadi, jadi ketemunya itu di LSM. Ini sama calon bini nih. Itu di LSM ketemu. Ya pas ngelihat boleh juga tuh kan begitu. Boleh juga tuh gitu kan. Pas main ke sini Kampung Ceger, ternyata luas juga tanahnya. Luas tanah Ceger, tanah siapa nih? Luas tanah orang Ceger maksudnya kan gitu, bukan. Kalau Ceger sempit kan kasihan. Iya. Karena luas juga tanahnya kan gitu. Ya udah deket ya jadilah. Istilah kata ya kalau dibilang ya emang Allah juga kali yang kasih, yang gerakin kita kan gitu. Ya alhamdulillah pas rantau di sini dapet harim sini ya, terus proses kehidupan ya alhamdulillah. Ani juga nggak nyangke gitu. Jadi masyarakat sini percaya, ditunjuk jadi ketua RT. Emang dulu janji minimal kerja pegawai negeri. Ya RT juga pegawai negeri. Walaupun pegawai negerinya negeri paling kecil. Nggak digaji. Oke guys, begitu guys. Jadi nih awal mula ternyata Pak RT ini orang Jakarta Selatan guys. Karena Pak RT ini tertarik biasanya begitu sama Kampung Ceger ya, ini sekarang beliau nih. Oh iya, kita lupa nih untuk nama nih, siapa ini saya lupa dah tuh. Udah ngalur gitu ngomong. Maaf nih kita Pak RT. Ya kalau nama orang tua namain dari kecil namanya si Abdul Khair. Tapi
kita dibilang kualat sama orang tua. Kenapa itu? Ya orang tua udah namain tapi udah gede sekarang dipanggil Pak RT. Luar biasa. Iya, namanya kualat ya. Iya iya iya. Tua di aktornya Abdul Hoir. Pas habis ini orang pada bilang dari anak kecil begitu Pak RT. Jauh banget itu. Jauh banget. Nah kita malaikat bingung. Aduh, bener. Ini minum dulu PRT, santai aja, makan aja PRT yang ada, oke? Jangan. minum. Ya. Ya, lanjut nih PRT. Kita masuk sedikit ke kampung-kampung nih, kampung Ceger nih PRT. Karena memang saya juga udah mulai tertarik nih PRT, pengen tinggal di Ceger rasanya begitu. Apa namanya? Pak RT kenal Bang Memeng sejak kapan nih Pak RT? Bang kenal sama Bang Memeng itu pas dia ajan di masjid. Oh, Bang Memeng pernah ajan di masjid? Pernah dia ajan masjid, hampir nangis. Iya, nangis ajan. Masya Allah, nih bilang siapa ini ajan sampai nangis. Pas saya lihat, kakinya kejepit mimbar. Aduh, jadi Bang Memeng pernah begitu Pak? Pernah, tapi sekarang udah nggak denger lagi suaranya. Kemana itu dia? Dengar-dengar sih sekarang dia mainnya di 5V di tingkat tinggi dia udah. Iya, tingkat tinggi udah. Sila kata dengan apa? Kalau kita lihat dia ame idaman itu. Nah, gitar dia main sekarang. Iya. Gitar. Kadang-kadang makanya saya bilang boleh, tapi nanti kalau pas ajan jangan pakai gitar. Nah, gitu. Iya, oke, gitu. Jadi Pak RT tahu nih Bang Memeng ternyata pas lagi ajan katanya sampai nangis. Ya, lanjut nih Pak RT. Apa nih keluh kesah Pak RT nih sebagai menjabat sebagai Pak RT nih di dalam lingkungan Kampung Ceger ini Pak RT? Boleh sedikit aja Pak RT. Emang kalau jabat ketua RT itu cuma 2 yang bisa kita ucapkan. Yang pertama, kalau istilah kata, ucapan yang pertama alhamdulillah. Yang kedua ucapannya astagfirullah. Kalau misalnya alhamdulillah gitu kan, dalam artian kalau Pak RT dapat bonus alhamdulillah. Astagfirullah aja ucap kalau warga maki-maki nggak dapat bansos. Nggak dapat sumbangan, nggak dapat kayak tadi kejadian tadi siang, ya kan? Kenapa tuh? Iya. Tadi siang kan ada sebagian warga dapat beras 3 karung. Ada juga warga yang nggak dapat kayak gitu. Dia nanya ke RT. Ya jawab gampang. Kalau ini ATM ini dari sayang nih ATM-nya dari BNI saya bilang dari Bank Negara Indonesia. Kalau ATM-nya dari Bank RT mungkin inti dapat 10 karung. Sayangnya kan gitu. Itu 2. Keluh kesahnya ucapan 2. Alhamdulillah sama astagfirullahaladzim. Udah gitu aja. Nah sebelum Pak RT nih yang jadi RT nih tahu nggak Pak RT Kampung Ceger ini sebelum Pak RT menjabat jadi Pak RT nih siapa tuh kira-kira? Ada Dulu saya pas lagi datang pertama kali di sini, pas lagi mau nikah dengan istri saya, itu RT-nya waktu itu ternyata RT-nya pencipta lagu. Pencipta lagu siapa tuh Pak RT? Bang Didi. Bang Didi. Dia pencipta lagu. Dia pencipta lagu anak-anak. Bagaimana tuh punya Pak RT? Yang Cicak di dinding. Iya, kan diam-diam merayap datang Ma'ani hap langsung disergap. Oke guys. Nah itu Pak RT maksudnya apa ya? Bisa ditunjuk sama warga Ceger itu menjadi Pak RT dari bagaimana itu Pak RT? Nah, ini juga nggak tahu tuh. Jadi kisah-kisahnya itu waktu itu RT terpilih baru mau jalan kurang 1 tahun dia udah nggak sanggup. Akhirnya terjadilah rapat warga di malam takbiran waktu itu. Di malam takbiran waktu itu ya mungkin karena saya juga waktu itu udah masuk ke pengurusan RT yang dulu
itu kan ya saya juga agak aktif di masjid gitu kan, mungkin masyarakat lihat seperti itu. Makanya pas malam takbiran itu warga memilih saya. Ya saya sih pas dipilih ya saya mengucap ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan gitu. Kenapa itu PRT? Kenapa itu? Karena amanah, yang namanya amanah itu ya berat ya gitu. Jadi makanya jadi dia belum jadi presiden, jadi RT aja udah harus dalam artian bersifat adil. Karena apa? Karena amanah gitu kan. Nah kalau udah amanah ini kan berat gitu. Kalau terjadi ketidakadilan ya, saya juga ya makanya saya mohon maaf kalau emang belum adil kan gitu. Karena yang namanya adil itu ini apa sesuatu yang kira tuh masyarakat udah benar-benar makmur tuh baru adil. Tapi kalau masyarakat kita masih ada yang kelaparan, itu yang belum bisa saya lakukan. Karena apa? Karena saya minta bantuan juga teman-teman di sini, warga-warga sini yang mampu mensubsidi yang nggak mampu, ya kan. Terus yang kuat mensubsidi yang lemah. Jadi dengan seperti itu, insya Allah, ya kan, kampung kita akan makmur lah. Gitu. Jadi emang berat sekali. Makanya sekarang kita ini lagi ya, yang baru bisa saya lakukan sekarang ya mungkin gimana supaya anak-anak kita ini, anak yatim khususnya ya, yang udah nggak punya bapak, yang namanya anak yatim itu harus kita santunin, nah gitu. Kalau emak yatim harus disantronin. Gitu. Itu guys, jadi pemaparan dari Pak RT nyata ya begitulah. Tolong bantu Pak RT, jangan hanya berkomentar aja. Berat loh dari RT. Tadi Pak RT bilang, bang bahasanya juga RT tuh digaji apa? Kagak. Maka dari itu jangan ngomong yang macam-macam gitu tentang PRT semuanya yang ada di kampung-kampung kalian semua. Nah, kita lanjut nih PRT. Kegiatan-kegiatan nih PRT. Di Kampung Ceger itu kan kemarin tuh saya habis mewawancarai Babeidir, ada Babeidir, ada siapa lagi tuh, Bang Acoy, ada apa namanya anak muda sini. Nah itu kan beliau orang ngomong di sini alhamdulillah banyak kegiatan-kegiatannya, dari mulai pengajian gitu, dari mulai bola juga ada gitu olahraganya. Nah ini ada nggak nih PRT khusus kegiatan untuk bapak-bapaknya gitu, dari kayak misalkan pengajiannya majlis anak orang tua gitu bahasanya, ada nggak PRT kira-kira? Ya kalau kegiatan buat baba-babanya ya kan, emang udah baba-baba berarti kan udah lebih mikirin ke akhirat ya. Jadi emang cukup buat baba-babanya ya acaranya paling ya pengajian aja udah. Karena apa, yang namanya baba-baba itu kan udah tua. Ya istilahnya berapa, udah 90% itu udah mau ke akhirat jadinya gitu. Iya kan? Ya 10% dunia aja dah, dia banyak-banyak kan gitu. Nah, kalau udah 90% ke akhirat ya khusus baba-baba, ngaji aja udah. Kan gitu. Emang orang Betawi dulu emang, kalau orang Betawi kalau nggak ngaji bukan orang Betawi namanya kan gitu. Jadi orang Betawi itu dulu gini, ngaji, beksi. Itu dua. Jadi sambil ngaji ya main beksi, penting karena buat apa? Buat bela diri kan gitu. Jadi kegiatan di lingkungan ya alhamdulillah, dalam artian lingkungan ya dari masjid pun juga kita ada. Kalau dari dari luar itu misalnya ya anak mudanya juga harus siap, dalam artian siap ya. Kalau kita lihat sini sih anak mudanya antusias ya, setiap kegiatan ya alhamdulillah kayak kemarin gitu kan. Nah, ada anak muda kegiatan masang tenda, dia yang buka tenda, dia kan namanya udah suatu apa namanya, udah suatu kemajuan. Makanya saya bilang sama anak-anak muda ini, tolong kita anak muda bagaimana kita menciptakan uang. Jadi bukan lagi anak muda minta sumbangan.
Nah, kalau anak muda minta sumbangan, itu kan istilahnya anak muda dulu kan gitu. Tapi sekarang gimana anak muda, karang taruna dan lain-lainnya gitu kan, atau remaja masjid, kita tuh menciptakan uang gitu loh. Ya, menciptakan uang itu supaya organisasi atau ini ya dia hidup. Karena tanpa uang segala organisasi akan mati. Nah, tapi jangan dibiasakan kayak yang dulu ngemis ya kan, kalau minta-minta ngemis. Karena kan agama mengajarkan tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Makanya bagaimana anak muda di sini kita ciptakan uang kayak gitu. Banyak sebetulnya. Banyak sekali gitu kan yang ciptakan uang nanti buat kegiatan gitu, seperti itu. Luar biasa, benar-benar ini sangat memotivasi guys buat kalian-kalian semua. Mungkin mohon maaf kali RT mungkin yang di kalian kurang antusias dengan adanya kegiatan-kegiatan, cobalah ditonton guys, disaksikan terus. Oke, kita lanjut Pak RT. Nah, ini ada pertanyaan Pak RT nih. Katanya nih Pak RT sebelum menjabat jadi Pak RT nih, apa benar Pak RT bisa kori? Apa? Kori. Kori apa koreng? Kori. Kalau ini apa ya? Kori. Iya, kori. Kalau kori sebetulnya aneh emang dari SD emang udah belajar. Cuman ya kalau kita dulu masih kecil itu ya belajarnya dulu sama Ustadz Masroh. Ustadz Masroh. Nah, orang Kalimantan. Dulu Ustadz Masroh di Cawang, Otista. Itu emang dia Dewan Juri Nasional dulunya. Gitu. Terus setelah itu ya udah biasa dah. Yang namanya SD, SMP itu kan rajin. Iya. Udah SMA tuh iman agak kurang dikit. Iman agak kurang dikit, ngaji jadi ya udah ngaji nggak terlalu banyak gitu. Nah sekarang udah nikah, ya terus saya baru belajar lagi. Dan tadi juga bersebelang ngaji gitu kan. Iya. Ya kalau dibilang kore ya enggak sih ya, tapi karena juga emang ada bakat dulunya ya juara juga dulu pernah ya, walaupun tingkat RT juaranya kan gitu. Alhamdulillah. Tingkat RT ya dapat hadiahnya orang-orang piala makanya buku gitu ya, namanya masih sekolah. Betul. Buku, pulpen, penghapus kan gitu. Nah, jadi kalau dibilang kori enggak, tapi tahu iya gitu. Oke guys, nah begitu guys. Oke lanjut nih PRT. Nah tadi nih sedikit lagi tadi PRT tuh yang kegiatan PRT bapak-bapak lah bahasanya begitu. Nah itu kegiatannya setiap hari apa itu PRT? Ya kalau yang bapak-bapaknya, gitu. Tapi sih ada juga. Kita ini nggak harus bapak-bapak, ya anak mudanya. Justru anak yang SD-nya pun juga ada juga. Ya jadi ya, sebetulnya sih ya emang ya kalau anak kecilnya dalam artian ya kita didik, kita bina untuk dia rajin ngaji sampai dewasa nanti. Seperti itu. Jadi ada anak kecil ikut ngaji ya saya mah nggak pernah saya larang. Jadi biar nggak mati obor gitu PRT ya. Jadi supaya nanti ini penerus pengajian ini. Ya kalau diadakan setiap minggu pagi ba'da sholat subuh. Setiap minggu pagi ba'da subuh. Ya kadang-kadang saya bikin di Facebook streaming juga. Iya. Streaming apa namanya itu? Iya, streaming. Streaming ya. Nah itu khusus bawa-bapak doang apa ada boleh perempuan-perempuan atau mama-mamanya? Ada juga. Jadi kaum muslimin dan muslim. Oh, muslimin dan muslimat tuh guys, nggak apa-apa guys. Ketika ada yang mau ikut untuk pengajian di Kampung Ceger ini, datang aja setiap subuh, setiap ba'da subuh, setiap ahad ba'da subuh. Nah kalau untuk kajiannya nih berarti kajiannya apa nih, membahas apa nih? Ya, kalau kajiannya kalau di minggu pertama itu hadis. Kalau di minggu kedua fikih. Nah, jadi minggu 3 hadis lagi, minggu keempat fikih. Oh, jadi gitu ya. Kalau ada juga tiap bulan itu ada yang minggunya 5. Minggunya 5 maksudnya tuh. Mesti ada hari minggu ada 5 itu. Bukan balonku ada 5 bukan. Tapi minggunya ada 5. Minggunya ada 5. Minggunya ada 5 itu biasa kita pakai kiai yang luar. Oh, jadi kalau yang ini yang pengajian kayak subuh ini mah ada guru tetapnya gitu ya? Ada guru tetapnya gitu. Jadi yang kalau satu kan biasanya kadang-kadang 1 tahun tuh ada
3 bulan tuh yang 5 ya gitu. Nah itu kita pakai guru doa. Luar. Dan juga kalau emang bulan puasa tetap lanjut kuliah subuhnya tuh. Kalau bulan puasa. Oh, masih lanjut juga puasa. Selama bulan puasa itu ada 4 minggu ya itu gurunya ganti-ganti. Kalau bulan puasa. Bulan puasa ya. Oke, itu guys. Jadi ada yang ingin ikut ngaji bareng, datang aja ke Masjid Jami Al Barkah Kampung Ceger ya. Ya langsung nih. Lanjut lagi Pak RT nih, ada di masjidnya Pak RT nih ya khususnya. Bukan buset saya bukan. Oh iya. Ya maksud saya yang di kampung Pak RT nih. Ada nggak nih Pak RT nih kayak misalkan perlombaan gitu untuk misalkan di ranah-ranah agama gitu di masjid. Ada nggak kira-kira tuh perlombaan-perlombaan? Iya emang dulu juga kan udah ada ya kan. Makanya juga tahun 2019 saya udah pernah ngadain lomba juga. Itu di paling lomba kalau di masjid itu kita menyambut bulan suci Ramadan di bulan suci Ramadan ya, Gebiar Ramadan namanya. Gebiar Ramadan. Ya pon 2019 itu udah ada kita buat Gebiar Ramadan yaitu dari lomba azan, terus tahfiz, terus apal ayat, hafalan ayat, gitu ya. Itu udah semua kita lakukan. Dan di tahun 2020 emang udah saya agendakan, gitu kan. Saya selain ada gabiar, ada juga takzil, gitu kan. Karena sama tahun 2020 ada si COVID, akhirnya program itu nggak bisa dijalankan. Mungkin di tahun 2022 nanti kalau emang kita umur panjang, berkah, sehat, ya kita akan lakukan lagi Gebiar Ramadan lagi. Dan juga kita mau buat semacam kayak takzil, jadi kayak bazar tapi khusus takzilan gitu. Itu tiap sore. Oh ada tuh ya. Nanti kalau emang udah si COVID-nya nggak ada. Iya. Oke, gitu guys. Jadi banyak guys kegiatan ternyata yang bisa kita petik di Kampung Ceger ini. Nah, pertanyaan lagi nih Pak RT, boleh dah saya sedikit tentang kejadian-kejadian yang Pak RT alami nih selama Pak RT menjadi RT di Kampung Ceger. Ada nggak kejanggalan-kejanggalan gitu di Kampung Ceger ini Pak RT? Kalau kejanggalan selama saya menjabat ada juga sih. Ada ya peristiwa-peristiwa yang mungkin karena nggak punya dasar iman di hatinya, karena yang ada cuma nafsu, ya ada ya peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan sebetulnya buat Kampung Ceger khususnya kan gitu. Tapi itu nggak usah saya ceritain. Iya benar-benar. Ngomong aja ya. Karena kalau saya omongin ya ntar saya dikata buka borok lagi. Betul. Pasti ada yang namanya kejanggalan. Jadi emang udah hukum alam ya. Ada yang baik, ada yang buruk. Itu emang udah ada karena ada malaikat Atid sama ayo sampai aku lupa. Atid sama siapa ya? Mungkar Nakir ya. Mungkar Nakir di kuburan. Kuburan ya. Yang kanan kiri nih. Malaikat Rokib Atid. Karena udah ada itu udah jalurnya kan gitu. Jadi emang ada yang buruk, ada yang baik. Tapi mudah-mudahan ya kan ke depan ini insya Allah banyakkan baiknya. Amin. Jadi kalau udah banyak baiknya, tapi ada seburuk dikit, tapi tetap yang dibicarakan buruk. Itulah jadi RT. Ini RT ini udah baik banget gitu kan. Ada setetes yang buruk, yang dilihat buruknya kan gitu. Makanya jadi ibarat kata itu gajah di depan mata nggak kelihatan, tapi semut di ujung lautan kelihatan. Jadi hanya ngelihat kesalahan aja, yang baiknya dilupakan. Seperti itulah. Benar. Nggak di mana-mana itu makanya berarti. Apalagi sebagai biasanya kita kan baru bahasanya pejabat kampung bahasanya ya udah orang kayak begitu banget ya. Padahal mah emang boleh budi gaji apa bahasa begitu ya Pak RT ya, sampai sebegitunya. Nah, oke, ini lanjut lagi nih, boleh dah sedikit Pak RT nih
ceritain tentang kayak tadi udah disebutin ya, kayak kegiatan-kegiatan di bulan puasa nih Pak RT nih. Ada apa aja nih kegiatan bulan puasa, kamu jagar nih sedikit aja Pak RT. Ya untuk kalau emang si COVID-nya udah nggak ada nih, pemerintah juga udah menyatakan kita bebas udah dari COVID. Ya kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di bulan puasa yaitu yang udah kita lakukan ya buat untuk motivasi buat anak-anak, ya kita akan adakan lomba. Emang punya rencana juga, kita punya lomba nyambung ayat di keluarga. Jadi saya ayah, ibu, anak dua kan gitu. Jadi dia nyambung nih lomba seperti itu. Kita udah punya rencana seperti itu. Jadi misalnya surat apa nih Al-Waqiah, bapaknya baca, ini ntar nyambung ke istrinya, nyambung ke anaknya gitu. Jadi ada punya rencana seperti itu. Ya mudah-mudahan aja di tahun 2022 nanti. Amin, gitu. amin. Dan juga punya program rencana yang sampai saat ini belum terrealisasi ada. Waduh, apa itu? Yang pertama saya ingin bikin kegiatan itu yaitu pelatihan memandikan dan mengkampanyekan mayat jenazah. Bener Pak RT itu. Itu belum ada karena apa? Saya kendalanya di model. Maka waktu itu saya udah ngomong sama Memeng gitu kan. Meng, ente mau gak jadi model? Model apaan Pak RT? Model buat mandiin dan kapanin jenazah di ogah. Nah itu ya udah di ogah akhirnya batal tuh. Kan kalau dia cocok banget. Ya kan, damatian rambutnya gondrong. Biar tuh yang tuh biar nyisirin kan gitu. Iya bener itu Pak RT. Iya. Ya, kalau dilihat juga Pak RT yang kayak gitu kayaknya anak-anak muda zaman sekarang kayak kurang tapi open Pak RT. Ya, itulah makanya saya bilang karena penting. Jangan sampai kejadian di satu kampung ada orang meninggal 3 hari nggak dimandiin. Akhirnya pas usut punya usut, ternyata yang meninggal ini dulunya tukang mandiin mayat. Karena dia nggak nurunin ilmunya ke orang lain, dia nggak ada mandiin. Nah, jangan sampai kayak begitu. Betul. Jadi kita yang namanya jangan pengkaderan yang sumber daya manusia itu memang harus ke depannya lagi yang harus yang dari yang kecil gitu kan, dari yang ya tadi kita bilang jangan orang hidup mulu, ya kan, orang mati juga karena orang mati itu adalah orang meninggal itu emang paling ini dia yang make kurung batang, ya kan, dia nggak mau minjem, nggak mau mulangin lagi, itu tuh apa namanya paling berat tuh dia, ya kan. Kurung batangnya juga dia minjem dia nggak mau minjemin, nggak mau ambil, mulangin juga gak mulangin tuh itu. Jadi itu boleh tuh Pak RT tuh kapan-kapan kalau misalnya emang ada mah tuh juga saya pengen. Iya. Saya mau ngaji situ. Oke, kalau emang minat, emang kita udah punya rencana nih. Kalau emang keburu di tahun ini, saya akan ada tahun ini. Nah, kalau nanti saya konfirmasi lagi mau gak dia gitu. Kalau emang dia mau, alhamdulillah. Nah, gitu berarti sebelum tahun 2022 kita udah bisa yang namanya pelatihan itu gitu. Oke. Nah, nih saya lihat-lihat nih Pak RT nih ya. Ini mirip banget orang Arab Pak RT. Apa bener-bener masih keturunan? Salah. Kalau ente bilang keturunan salah. Jadi kalau aneh dulu sebetulnya bukan turunan orang Arab. Emang ada bau Arab, ada baunya Arab gitu. Jadi kalau misalnya kalau orang keturunan ya kan, kalau kita emang ada punya saudara Arab ada. Jadi kalau emang banyak karena juga kalau kita lagi kemana gitu kan, ada nanya, Bapak jamaah? Ya saya jawab, ya saya jamaah. Jamaah mana? Jamaah masjid saya bilang, bukan jamaah gitu. Saya bilang jamaah, saya bilang, saya jawab, saya jamaah Masjid Al-Barkah kan gitu. Emang ada bau-bau Arab, jadi baunya ya bukan turunan bau. Jadi istilah kata saya keturunan yang ke-9 kali, jadi agak ada luntur gitu loh. Jadi kemudian karena kehujanan, jadi keluntur lah Arab dikit gitu. Bisa aja nih, oke Pak RT. Nah nih, gimana nih Pak RT? Kan yang namanya kita, ya jangankan yang besar ya Pak RT ya. Maksudnya yang besar aja kadang jadi pejabat besar aja kayak banyak yang gak suka gitu Pak RT ya. Ini kalau misalkan Pak RT nih, ada nggak orang-orang yang di kampungnya nggak suka gitu dengan sama
kepemimpinan Pak RT nih? Ada nggak kayak gitu? Ya kalau dibilang yang namanya manusia itu kan pasti ada suka dan tidak suka. Itu udah ada pro ada kontra kan gitu. Jadi emang itu udah ada di suatu kita tinggal itu udah seperti itu. Cuman kan orang yang tak suka ini kan ada pepatah, tak kenal maka tak sayang kan gitu. Betul, betul. Ya makanya gimana supaya itu kita memperkenalkan diri sama dia. Makanya ya saya di kampung terus terang aja ya saya bukan ini ya gitu kan. Ya banyak gitu sampai juga ya anak-anak kecil gitu kan. Kalau ketemu juga Pak RT gitu kan. Ya nyebut ya masa saya cuekin kayak gitu. Tetap saya namanya anak kecil tegur ya saya hello aja. Karena dia juga walaupun kecil warga saya juga gitu. Jadi emang ya saya emang gini ya. Anak kecil gitu kan. Udah saya omelin gitu kan. Nakal saya omelin. Tapi dia tetap diomelin bukannya dia menghindar gitu. Tapi dia malah mendekat. Berarti kan dia apa yang saya sampaikan diterima lah gitu. Ya emang benar yang namanya kayak sholat di masjid gitu kan. Emang kalau udah ada datang ya daripada bubar gitu kan. Emang saya pengen sih seperti itu. Jadi jadi kalau bisa di masjid itu ya bukan saya aja yang bukan ditakutin ya, diseganin oleh anak-anak. Jadi kalau bisa bukan saya aja tapi banyak yang lain seganin. Jadi supaya masjid ini anak-anak pun juga bisa kayak bukan kita itu kayak bukan monster gitu. Kayak itu kayak benar-benar seorang ya bapak lah yang saya kata yang emang dibutuh berlindung gitu. Jadi kita galak tapi kita galaknya galak sayang, bukan galak benci atau galak yang bikin dia takut. Bukan. Jadi seperti itu emang untuk mengambil hati anak-anak itu dan yang lain-lainnya emang ada. Ya kalau emang tadi kita bilang alhamdulillah gitu kan di kampung kita ini ya namanya perkota itu biasa. Mungkin yang kontranya udah turun lah kayak gitu, yang tadinya 50% ya karena jadi berapa persen kontranya kan gitu. Jadi nggak terlalu menonjol betul, gitu. betul. Oh. Jadi seperti itu. Itu ya. Ya saya saranin aja kalau emang dia nggak suka ya saya berdoa gitu kan supaya disuka gitu. Iya. Kalau saya mah nggak terlalu banyak harus dianggap dia itu orang kontra ini ya musuh bukan, tapi dia tetap adalah saudara. Gitu. Oke guys, itu dia guys. Mungkin ya kalau kalian semuanya kenal dengan beliau ini, tadi kita cerna kata-katanya, tak kenal maka tak sayang. Jangan lihat dari apa katanya, ya. Temuin langsung orangnya, emang benar, jangan ngomong dari kata orang anu, nggak boleh gitu begitu, itu namanya seujon. Oke kita lanjut Pak RT. Saya dengar nih Pak RT nih apa-apa gitu ya pasti ngomongnya emang ke PRT ya, dalam hal kayak misalkan kayak contoh ngumumin nih, saya dengar nih karena saya juga udah banyak juga nih ngambil pelajaran dari kampung Ceger ini, katanya nih Pak RT punya ciri khusus ketika ngumumin apa-apa gitu, apa mungkin kayak orang meninggal, kayak ngumumin vaksin, kayak ngumumin pokoknya tetek bengek lah. Itu apa benar Pak RT? Oh, emang gini, setiap manusia pasti punya ciri khas masing-masing. Gitu. Ya emang kayak saya kalau di masjid itu kan tiap minggu pagi gitu kan. Ya mungkin dulu awal-awal dengar saya bangunin mungkin orang tertawa atau gimana gitu kan. Ya ada yang kalau saya kan kalau dulu bangunin subuh nih, bangunin jamaah kaum muslimin dan muslimat, itu kan saya bilang, gitu. Saya bilang ya saya biasa kan, saya ambil speaker di masjid kan, itu saya nyalain, ya saya ucap, gitu. Mau kasih contohnya enggak? Boleh dikasih gitu. contoh. Ini yang kalau bangunin buat sholat subuh ya. Sholat subuh. Pertama sholat subuh guys. Ya begini kalau sholat subuh nih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu. Langsung saya sapa kepada kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada. Nah, saat ini jam di Masjid Jami Al-Barka menunjukkan jam 4 tepat. Sedangkan waktu subuh jam 4:10. Gitu. Kepada kaum muslimin dan muslimat, waktu tidur Anda telah selesai. Ada juga yang nyeletuk. Ya, saya belum tidur Pak RT. Nah, akhirnya saya jawab, salah sendiri. Kenapa kagak tidur? Nah, seperti itu. Jadi orang waktu itu juga langsung Pak RT gitu kan. Bangun orang waktu tidur. Nah, saya bilang, kenapa saya bilang waktu tidur Anda telah habis? Karena di situ kan didoakan. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sudahku kembalikan lagi saya dari kematian, kan gitu. Coba kalau kagak waktu tidurnya terus, mungkin dikubur. Kan gitu. Jadi waktu tidur Anda telah habis, waktu kematian Anda ternyata masih hidup kembali, kan gitu. Jadi artinya seperti itu. Jadi wah, kalau kayak yang di kubur-kuburan tuh waktu tidurnya nggak habis-habis sudah kan gitu, karena ada dimakamin. Ya seperti itu. Nah itu kalau bangunin orang subuh, sholat subuh. Apalagi nih? Kalau misalnya ada pengumuman orang meninggal gitu kan, emang kita kan orang meninggal berarti identik dengan kesedihan, kan gitu. Ya makanya kadang-kadang kalau saya ngumumin, emang saya nggak ada bedain tuh ya. Kalau assalamualaikumnya orang mau meninggal, kayak mau apa kayak saya samain. Nah, kenapa saya bilang gitu? Kalau orang meninggal, kalau saya pakai assalamualaikum orang meninggal, kayak gitu, pasti orang yang lagi masak matiin kompor. Kenapa itu? Orang yang lagi nyapu mungkin pada berhenti, kan gitu. Jadi contohnya begini. Kalau orang meninggal nih ya. Orang meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada jedanya. Ya. Waktu jeda ini kan berarti orang penasaran. Siapa nih? Ada apa nih? Kan gitu. Betul. Ya, karena kalau kita langsung inilahi, kayaknya gitu. Langsung saya bilang, berita, saya kasih jeda juga. Jadi orang berpikir gitu, siapa yang meninggal? Ternyata pas saya bilang berita kesehatan, yang udah dengerin cuek kan gitu. Tapi kalau misalnya itulah makanya saya bilang kenapa saya lambat gitu. Jadi orang tuh mencerna gitu loh. Kalau setiap saya bilang berita duka cita, berarti kan orang bertanya siapa yang Jim gitu kan, ya kan? Udah saya gitu. Jadi namanya juga saya sebutin kan. Jadi tuh jadi kayak beraturan. Walaupun saya terima dari keluarga duka itu hanya nama itu semua saya kembangin gitu loh. Jadi kalau misalnya yang baru pertama kali mungkin bingung gitu kan. Tapi saya kembangin. Jadi kalau kadang-kadang kan saya cuma dapat terima meninggal bapak ini bin ini umur sekian kan gitu kan. Terus udah gitu. Tapi gimana saya supaya sistematik gitunya, ya ini kan meninggal ini, terus umur meninggal hari ini, ya itu seperti itu. Jadi sistematik. Jadi kalau nggak cuma gitu, kalau kita lihat tuh ya ngasih alamat bacaannya emang nggak sedetail itu gitu. Ya kadang-kadang ya emang pas udah dengerin, pas saya bilang berita kesehatan gitu. Atau berita kalau yang kerja bakti misalnya waktu dulu kan ada karena masih kita lagi bangun, ya saya bilang juga berita kerja bakti. Setelah itu saya sampaikan kepada kaum muslimin yang punya potongan-potongan di rumah kayak potongan ubi, singkong, kan gitu, pisang goreng, kan gitu, bawa ke masjid. Dan juga kepada kaum muslimin yang punya termos udah diisi air panas nggak diapa-apain, bawa juga ke masjid, kan gitu. Jadi emang
pernah kejadian waktu itu kerja bakti. Mm-mm. Saya umumin kayak begitu, gitu kan. Ternyata kerja baktinya nggak full sampai sore, cuman setengah hari. Tuh makanan yang nganterin banyak, kayak gitu. Nah, karena yang nganterin banyak, kan mubazir. Saya ulangin lagi kerja baktinya, yang kerja bakti balik lagi. Wah, apaan lagi? Ada yang kurang. Oh, Pas betul. balik lagi, apaan tuh makanan banyak, habisin. Oke. Gitu. Jadi intinya mah ada jeda ya PRT ya, biar dia penasaran gitu PRT. Karena kalau kita cuman kayak kayak baca, orang juga apa sih itu? Gitu. Iya. Jadi emang ada semacam karena kita juga suka dengerin kan kalau ada orang berita meninggal, kita gini-giniin, Iya. kok nggak jelas gitu. Betul, Nah, makanya karena kalau saya ke peninggalan nih ke daerah-daerah Masjid Nurul Yakin, Iya. ya makanya saya tuh dipanggil nih dia RT penyiar. Luar biasa tuh. Ya, kalau daerah sana tuh daerah RT 1, RT Suwe, kenapa ya? Bohongin orang dulu. Sesuai. Kenapa? Dalam arti siapa yang dekat masalah? Yang anak ini, Bu Yoyo ya. Oh, Wepo Yoyo. RT, mudah dengerin, capek-capek. Kenapa kok? Berita vaksin. Nah, itu dia guys, keseruan kita guys bersama Pak RT yang luar biasa, energik nih. Nah, nih Pak RT terima kasih banyak nih ya Iya, atas waktunya nih, atas waktunya mohon maaf apabila ganggu. Aduh, udah malam juga. Minum dulu Pak RT minumnya. Oh, ini sering buat aneh. Iya, minum dulu Pak RT. Masya Allah. Aduh, bukan minum dari tadi. Minum dulu Pak RT. Saya bacain belum? Aduh, itu guys dari keseruan, banyak motivasi buat dari PRT kita ini luar biasa. Ya mudah-mudahan aja apabila tertarik ingin menirukan daripada suara-suara khas-khasnya Pak RT, jangan lupa kontak aja ya, jangan ngopas-ngopas aja. Iya, ini semuanya ada ilmunya, oke? Nah, mungkin saya mohon maaf nih Pak RT ya, sebelumnya saya kan pernah wawancarain Kampung Ceger ini nih Pak RT, saya belum izin ya sama Pak RT nih. Jadi saya minta ridhonya dari Pak RT sendiri, karena saya pernah wawancarain dari anak mudanya Kampung Ceger, dari termasuk Pak Bedir juga tuh udah pernah saya wawancarain, tapi saya nggak ngomong-ngomong nih sama Pak RT nih. Nah, alhamdulillah nih pada malam hari ini saya berbincang-bincang lah dengan Bang Memeng juga tadi, bagaimana nih kita ngangkat Kampung Ceger melalui Pak RT-nya langsung. Alhamdulillah Pak RT lagi kelar ngaji langsung saya tarik baik gitu. Sekali lagi nih saya minta maaf Pak RT ya, mohon maaf, berikas berido. Lebaran kita Oke guys, mungkin sedikit itulah dari pemaparan cerita sedikit Kampung Ceger dari PRT kita Pak Abdul Khair. Mudah-mudahan apabila kalian tertarik dengan video-video yang sudah ditampilkan oleh channel dari Generasi Muda Ceger, saya khususnya dan teman-teman kru yang lain meminta supportnya untuk jangan lupa, ini mah gratis, ini mah nggak dipungut biaya, tinggal siapin kuota aja yang banyak. Jangan lupa untuk di subscribe, di komen yang baik-baik untuk membangun channel kami khususnya, dan di like dan share sebanyak-banyaknya. Oke, mungkin kita cukupkan obrolan pada malam hari ini bersama Pak RT Abdul Khair yang berada di Kampung Ceger. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Pak RT ya. Ada biar kelas berido Pak RT. Jangan lupa guys, subscribe, like, komen, notifikasi loncengnya dinyalakan.